Halo guys, ketemu lagi bersama gua Andrew di channel Bezel Time pastinya. Satu hal di dunia jam tangan yang sangat membuat gua menjadi penasaran. Seolah-olah tidak tampak jelas secara kasat mata, tetapi cukup sering disebut-sebut sebagai spesifikasi yang advance. Dari info yang gua baca, AR coating itu berfungsi untuk meningkatkan legibility ketika kristal terkena paparan cahaya yang berlebih. Makanya gue udah buat pengamatan gue di video yang lalu dan hasilnya mengecewakan. Singkat cerita, untuk urusan legibility, AR coating tidak ada perannya sama sekali untuk bentuk kristal jam tangan yang datar atau flat. Namun untuk yang bentuknya dome atau cembung, dia ada peran, tapi paling juga hanya 20%-an. Jadi masih banyak faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap urusan legibility pada dial jam tangan dibanding AR coating. Nah, sebentar lagi kita akan lihat hal apa lagi yang membuat kristal jam tangan yang menggunakan AR coating itu menjadi lebih spesial. Atau bagusnya di mana sih? Oke, pengamatan pertama sama-sama pada kristal yang datar. Ini pencahayaannya kuat yang dihalangi oleh ram nyamuk di jendela rumah gua. Jadi beginilah bedanya hasil pantulan yang dihasilkan. Kalau gua bilang sih yang AR coating lebih punya estetika. Kristal hardlex tidak sekeras kristal safir. Makanya pantulannya lebih hancur pada kristal safir. Dan kristal safir lah yang lebih memerlukan AR coating. Coba bayangkan jika jam yang di sebelah kiri ini berdial hitam sama seperti jam yang di sebelah kanan. Kalau kata gua sih akan lebih hancur lagi kelihatannya. Jam yang di sebelah kiri itu dengan pewarnaan berwarna biru. Namun jam di sebelah kanan itu tanpa perwarnaan. Tapi tetap saja ada sedikit biru kalau kita lihat. Jadi itulah salah satu ciri jam dengan AR coating. Walaupun tanpa pewarnaan. Nah, sekarang kita lihat dari pantulan objek yang dari jarak jauh. Ini sorry ya, gue memang nggak punya jam berkristal safir yang berdial hitam yang tidak memiliki AR coating. Jadi gue anggap ini yang berkaca hardlex cukup mewakili dalam pengamatan kali ini. Oke, nah sekarang kita akan lihat ya di video ya. Ini agak susah guys kelihatannya. Nah, ini yang pakai anti reflektif kan, dan ini yang tidak. Nah, jadi jelas ya bedanya ya. Lumayan dapat sih ini videonya. Tuh. Nah, ini sekali lagi. Lebih clear gitu. Sekarang kita lihat pada dial berwarna terang tanpa anti reflektif. Tuh, kalau dial berwarna terang itu relatif aman, guys. Ya kan nggak terlalu kelihatan. Gitu. Oke, sekarang kita lihat pada kaca yang cembung ya. Sangat mudah untuk mengambil bayangan dari kristal yang cembung. Bayangan ini diambil dari pencahayaan yang tidak terlalu kuat. Tetapi kalau kita lihat pada jam yang di sebelah kanan, sangat terlihat jelas bayangan-bayangan kusen pintunya. Sedangkan pada jam yang di sebelah kiri, itu tidak terlalu nampak jelas. Hal ini diakibatkan karena dial yang berwarna terang. Dari pengamatan ini, gua berpikir kalau yang wajib menggunakan AR coating itu adalah yang berkaca cembung dan berdial warna gelap. Karena kristal safir yang cembung itu sangat mudah menerima pantulan dari segala sisi, maka estetika yang disebabkan oleh lapisan AR coating pun akan dengan mudah terlihat jelas pada dial berwarna gelap. Sebaliknya pada dial berwarna terang, AR coating tidak terlalu punya dampak yang banyak karena estetikanya pun tidak mudah terlihat pada dial warna terang. Oke, sekarang kita lihat pada pencahayaan yang kuat. Tentunya bayangan dedaunan di atas dan ranting-ranting tampak jelas. Jika memang kita sengaja pergi ke outdoor dalam keadaan yang terik, pecahnya bayangan
baru akan terlihat jelas pada dial yang berwarna terang. Kita lihat lagi satu contoh dengan dial berwarna putih, namun dengan kaca mineral glass. Ini lebih tereduksi lagi pantulannya. Inilah keadaan jam yang paling aman, menggunakan kaca mineral glass dan dial berwarna putih tanpa AR coating pun tidak terlalu mengganggu. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Setelah kita amati dari video dan foto tadi, jadi ternyata AR coating itu mempunyai estetika tersendiri pada kristal jam tangan ketika dia menerima refleksi dari benda-benda di sekitarnya. Namun hal itu berpengaruh besar terhadap permukaan dial yang berwarna gelap pada jam tangan dan kacanya yang cembung. Jadi kalau gue mau beli jam dengan warna gelap dan kaca cembung, gue menganggap AR coating itu penting. Tapi sebaliknya AR coating menjadi tidak penting ketika dialnya berwarna terang dan kacanya datar atau flat. Oh iya guys, kalau kita baca-baca di Google ya tentang pembahasan AR coating, itu yang pertama keluar jarang yang memunculkan pada kristal jam tangan, tetapi yang paling banyak itu adalah pada kacamata. Ya, dan gue baca-baca sedikit itu katanya kacamata kalau menggunakan AR coating dan yang tidak itu menjadi cukup fatal, karena kalau tidak menggunakan AR coating katanya seperti contohnya sedang menyetir itu bisa menjadi silau, bisa nggak kelihatan. Wah, kalau itu jauh lebih penting daripada sekedar estetika kan. Kebetulan gue nggak pakai kacamata guys, jadi gue nggak ngerti sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau kita baca-baca lagi di Google, itu yang keluar adalah lapisan AR coating pada lensa kamera. Nah, ini juga penting. Kenapa? Karena ketika memotret suatu benda, kalau tidak ada AR coatingnya bisa ada cahaya-cahaya yang mengganggu. Bahkan sampai hasil fotonya mungkin jadi ada cahaya-cahaya yang menutupi si gambar. Nah, ini juga bukan sekedar estetika biasa, ini hal yang lebih penting juga daripada sekedar di kristal jam tangan. Nah, jadi dua kasus di atas itu nampaknya punya tujuan yang berbeda dengan pengaplikasian AR coating pada kristal jam tangan. Banyak YouTuber jam tangan yang bilang kalau AR coating itu berpengaruh terhadap legibility di dalam dial jam tangan. Tapi kalau kalian lihat video gua yang lalu, itu hanya terjadi pada yang bentuk permukaan kristalnya cembung, itu pun tidak sangat signifikan, sama seperti kacamata lensa cembung atau lensa pada kamera. Oke, begini aja video gua. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis kolom komentar ya. Like dan subscribe bagi kalian yang belum. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye.